Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Khorunisa dengan NIM 22411040386. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas. Nah, yang pertama yaitu sejarah pra-Islam yang ada di Banyumas dari segi kehidupan sosial politiknya. Nah, mengenai Banyumas itu tidak dapat dipisahkan dengan dua kerajaan besar ya. Yang pertama yaitu ada kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur, dan yang kedua ada kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Nah, alur kerajaan Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas ditelusuri dari sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba yang pertama yaitu pada abad ke-15. Nah, sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai ke-15. Kerajaan tersebut yang berada di Jawa Tengah bagian timur yaitu seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Panjang, Kerajaan Mataram. Nah, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membentuk Kadipaten Wirasaba yang kedua di Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 atau ke-19. Nah, Banyumas ini sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang terdiri dari bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya pada babad Prabu Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang pada saat itu menjadi adipati satu di Kabupaten Wirasaba I pada abad ke-15. Nah, wilayah Kabupaten Wirasaba I itu merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Kertabumi Brawijaya. Nah, yang selanjutnya, sementara itu dalam babad Pasir Luhur atau Napak Tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan yaitu Pajajaran yang ada di Jawa Barat bagian timur, dan lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala dan putranya yaitu Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata. Nah, berdasarkan tulisan Pandermeuleun, sejarah Banyumas itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba pada tahun 78 Masehi. Nah, yang didirikan oleh pendatang Kutai melalui pesisir pesisir pantai Cirebon. Nah, yang menetap di Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan di lembah Sungai Serayu. Nah, Pandermeuleun ini memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala dan yang beribu kotakan di Medang Gili. Nah, pada abad ke-1 sampai abad ke-6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Itu dilihat dari luasnya kekuasaan Galuh Purba, mungkin ada kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan Galuh Purba. Selanjutnya pada babad Pustaka Raja-Raja I Nusantara yaitu ada 3 wangsa, yaitu ada Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Syailendra. Nah, menunjukkan bahwa kerajaan Galuh Kalingga itu sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba yang lebih populer dibandingkan Galuh Purba pada saat itu ya. Bahkan pamornya itu telah mematikan kerajaan Purba dari penguasa sebelumnya. Nah, jika di Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Galuh Kalingga,
untuk penerus suksesnya. Maka di Jawa Barat aja ada perkembangan kerajaan Salak Negara pada tahun 130 sampai 362 Masehi. Nah, penerus kesuksesan kerajaan ini tuh yaitu kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4 sampai 8. Nah, kerajaan Tarumanegara ini itu berada di kuasa Jawa bagian barat dan beribu kotakan di Sundapura yang sekarang tuh Bekasi ya. Nah, kerajaan Tarumanegara ini secara geografisnya memang tidak luas, tapi secara sosial dan politisnya tuh sangat cukup luas, termasuk ada Tegal, Banyumas, dan Beinggelan. Nah, selanjutnya itu ada kehidupan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, seluruh daratan Pulau Jawa itu dikenal dengan daratan yang luas, terus kesuburan tanahnya, curah hujan yang tinggi, sehingga pada saat itu di Pulau Jawa itu membuat membudidaya pertanian dengan lahan yang basah, sehingga ekspedisi hasil pertanian yang unik di suatu daerah dengan daerah lain, dan dikelilingi beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi, bahkan cenderung ke terisolasinya daripada pengurusan politik di luar Jawa pada waktu itu. Nah, pada masa pra-Islam, kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai, sarana bendungan yang luas pada waktu itu. Contohnya Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan penghubung antara jarak jauh antara masyarakat yang telah berhasil membentuk pusat suatu kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Pola perekonomian masyarakat di Pulau Jawa, yaitu termasuk di Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika abad ke-4, di mana kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, membuka jalur perdagangan dengan kawasan Asia, yaitu India dengan Cina. Nah, tidak hanya mengandalkan jalur sungai saja, melainkan pada waktu itu mengandalkan jalur laut sebagai jalur distribusi perekonomian pada waktu itu. Nah, profesi masyarakat juga tidak berkembang hanya dengan menjadi petani saja, melainkan ada beberapa profesi, yaitu menjadi pedagang, eksportir barang, dan penguasa kapal angkut barang pada waktu itu. Nah, selanjutnya itu ada Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama yaitu ada peranan Wali Songo. Nah, yang yang sudah kita ketahui Wali Songo yaitu artinya itu Wali 9. Namun, menurut penemuan Ki Haji Bishri Mustafa sebagaimana yang diuraikan oleh Ki Haji Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 itu wali itu mereka memegang jabatan dalam pemerintahan sebagai pendamping atau raja kesepuhan pada waktu itu. Nah, terus para wali Songo ini mempunyai diberikan gelar sebagai Sunan, yang kependekan dari Susuhan atau Sihunan, yang artinya orang yang dijunjung tinggi. Nah, relasi bisnis ini terjadi antara pedagang dari Jawa dan pedagang dari negara-negara Islam, yang menjadi titik persatuan masyarakat Hindu Jawa dengan Arab Islam, dengan pembuktian adanya makam Fatimah bin Maimun bin Hibatullah yang berada di daerah Leran, yang meninggal pada tahun 1082 Masehi. Nah, keberadaan makam Fatimah bin Maimun ini semakin memperkuat pendapatan mengatakan bahwa interaksi Jawa dan Arab itu sedang berlangsung sejauh sebelum datangnya Wali Songo Wali Songo yang berada di Pulau Jawa. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.